Nah dari sini pantesan ya Fadlizon tidak pernah nongol lah. Biasanya kan selalu terdepan lah membela ulama-ulama, entah itu kriminalisasi ulama dan lain sebagainya. Nah di sini bahkan ketika Gus Nur pada saat itu tengah diterpa isu menggugat ijazah Presiden Joko Widodo, dan bahkan Gus Nur dan Bambang Tri sekarang sudah ditahan, dan bahkan juga tidak ada cuitan Fadlizon yang membela Gus Nur. Dan ternyata ini pada tanggal 11 September 2018 ternyata ada jejak digitalnya, yaitu bahkan Gus Nur di sini foto bareng dengan Gus Nur, dan bahkan juga memuji Gus Nur adalah sosok ulama pemberani dan korban persekusi Gus Nur. Nah ini bahkan juga di-retweet sama Wagiman Dip 212. Nah apakah saya kurang mengamati ya? Ternyata ada pujian dari Fadlizon, yaitu di sini memuji sosok Gus Nur. Saya jadi penasaran ya, kira-kira pada waktu dulu itu dalam cuitan Fadlizon ini banyak yang mendukung apa enggak ya? Ini padahal pada tahun 2018 masih tersimpan rapi ya jejak digitalnya. Oh alah, ternyata ulamamu model Sugi yang suka miso-miso ini toh Pak. Pantesan hasilnya seperti sampean yang hobi nakar iman orang lain. Biar aja gerombolan sesat akan berkumpul dengan orang sesat juga. Wakil Ketua DPR percaya dengan orang yang tidak lulus sekolah dasar dan bilang kalau beliau ulama. Logika akal sehat saya kok berbalik ya. Pantes ke bawah kualitas bicaranya. Sek toblok, itu ulama dari mana? Di mana jadi santri dan kapan mondoknya? Nasab ilmunya? Ngajar tafsir kitab apa? Jadi orang bener mudah kok. Kenapa mempersulit diri? Saya jadi heran. Padahal Fadlizon juga wakil ketua MPR ya pada waktu itu, tetapi ternyata malah memuji sosok Gus Nur. Apalagi pada tahun 2020 kalau nggak salah, itu juga Gus Nur belak-belakan lewat detik.com bahwa Gus Nur itu belajar agama otodidak dan mengaku juga tidak pernah belajar ke pesantren alias otodidak. Tetapi banyak pengikutnya, bahkan Denny Siregar kemarin juga sangat heran sekali. Ternyata Gus Nur ini juga tidak lulus SD alias hanya sampai kelas 5 SD saja. Tetapi pengikutnya sangat banyak sekali. Iya, bahkan banyak orang selain Denny Siregar juga terheran-heran. Mengikut Gus Nur lumayan banyak. Bahkan setiap kali persidangan tentang gugatan ijazah palsu, ya banyak pendukung Gus Nur yang datang. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya. Kira-kira bagaimana ya? Slogan mereka akal sehat. Lalu lihat kayak gini, itu akal sehatnya gimana ya? Sehat jasmani aja bang, warasnya nyaris gak ada. Kayaknya lebih cocok yang pakai sebutan Gus itu Gus Fadli deh. Meskipun maksa, tapi lebih jelas pendidikannya dan mondok di Senayan. Lasugi kelas 5 SD drop out, tebel jaran. Ulama anak kirom, beban Gerindra. Akun siapa Bib? Aku gak iso lihat. Zaman sekarang modal kopiah putih bisa disembah-sembah. Nah, ternyata di sini dari berita ini ternyata juga ada. Ini malah tertanggal 18 November 2021. Berarti banyak yang telat ya. Nah, di sini pegiat media sosial Yusuf Muhammad memposting sebuah foto yang memperlihatkan politisi Partai Gerindra Fadlizon tengah berfoto bersama pendakwah Sugi Nur Raharja atau akrab disapa Gus Nur. Yusuf Muhammad pun lewat cuitannya di Twitter pada Kamis 18 November 2021 menyebut Gus Nur merupakan seorang ulama versi Fadlizon. Ulama versi Fadlizon, cuit Yusuf Muhammad. Lebih lanjut, Yusuf Muhammad pun menanyakan soal kabar Fadlizon yang menurutnya 4 hari belakangan ini tak lagi tampil di publik. Ia pun lantas mendoakan semoga anggota DPR RI fraksi Gerindra itu dalam kondisi baik-baik saja. Dilihat dari foto yang dibagikan Yusuf Muhammad tersebut, tampak Fadlizon tengah berfoto selfie bersama Gus Nur. Foto tersebut awalnya dibagikan Fadlizon lewat kicauannya di media sosial pada September 2018 silam. Dalam narasi kicauannya itu, Fadlizon menyebut sosok Gus Nur merupakan seorang ulama yang pemberani. Yes, akhirnya sekarang ketahuan ya. Ternyata Fadlizon itu sangat ngefan sekali sama Gus Nur. Entah itu apa ada kepentingan pilpres atau gimana ya. Yang jelas ini tahun 2018 itu ada foto Fadlizon bersama Gus Nur. Entah besok pada tahun 2014 kemungkinan beda lagi. Apalagi sekarang Pak Prabowo, yaitu Ketua Umum Gerindra, itu sekarang ini juga berada di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bisa jadi besok skemanya sudah berubah lah. Semoga saja sudah berubah.
Dan semoga saja perpolitikan besok pada tahun 2024 ya bisa kondusif, adem ayem, dan semoga saja masyarakat bisa lebih selektif lah berita yang benar dan berita yang tidak benar. Jangan mudah terhasut dan jangan mudah terprovokasi. Karena pada tahun 2024 ya bisa jadilah kondisi politiknya bisa jadi seperti 2014 dan 2019. Ya bisa jadi, makanya kita harus benar-benar cerdas memilih pemimpin dari hati yang paling dalam sehingga bisa memilih pemimpin yang cocok untuk 5 tahun ke depan dan juga bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Juga bisa melanjutkan program-program berkesinambungan dari presiden-presiden sebelumnya. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Anggota DPR RI fraksi Gerindra Fadlizon menilai penangkapan terhadap Sugi Nur Harja alias Gus Nur seperti cara-cara yang dipakai di zaman penjajahan Belanda. Penangkapan seperti ini mirip seperti di zaman penjajahan Belanda dan Jepang dulu, tulis Fadlizon dikutip akun Twitternya pada Sabtu 24 Oktober yang lalu. Fadlizon mengatakan Undang-Undang ITE kerap salah diinterpretasikan. Dia menanyakan, sudah berapa banyak orang-orang yang ditangkap akibat Undang-Undang ITE tersebut? Harus ada yang mendata dan mencatat. Bahkan pembukukan sudah berasa banyak orang yang ditangkap karena Undang-Undang ITE ini. Yang diinterpretasikan seperti ini. Jelas ini penistaan terhadap konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia, jelas Fadlizon. Gus Nur ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada Sabtu 24 Oktober 2020 dini hari. Gus Nur ditangkap di daerah Malang, Jawa Timur. Gus Nur ditangkap usai menghadiri pengajian di Kedung Kandang, Kota Malang. Putra kedua Gus Nur, Muhammad Munjiat, mengatakan Gus Nur baru saja tiba di rumah usai menghadiri pengajian di wilayah Kedung Kandang. Ketika polisi datang, Gus Nur tengah menjalani terapi bekam. Gus Nur lagi bekam saat polisi datang, jadi nggak diselesaikan dan baru pulang dari pengajian di Kedung Kandang, kata Munjiat. Menurut Munjiat, Gus Nur langsung menemui aparat kepolisian yang datang malam itu. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah barang bukti. Gus Nur ditangkap terkait ucapannya terhadap Nahdlatul Ulama di channel YouTube Refli Harun. Dia menilai NU saat ini seperti sebuah bis yang ugal-ugalan, yang kemudian oleh seorang supir yang mabuk. Akibatnya beberapa pihak dari NU melaporkan Gus Nur atas ucapannya tersebut. Bahkan juga diketahui pegiat media sosial Yusuf Muhammad memposting sebuah foto yang memperlihatkan politisi Partai Gerindra Fadlizon tengah berfoto bersama pendakwah Sugi Nur Harja atau akrab disapa dengan nama Gus Nur. Yusuf Muhammad pun lewat cuitannya di Twitter pada Kamis 18 November 2021 menyebut Gus Nur merupakan seorang ulama versi Fadlizon. Ulama versi Fadlizon, cuit Yusuf Muhammad. Lebih lanjut, Yusuf Muhammad pun menanyakan soal kabar Fadlizon yang menurutnya 4 hari belakangan ini tak lagi tampil di publik. Ia pun lantas mendoakan semoga anggota DPR RI fraksi Gerindra itu dalam kondisi baik-baik saja. Oh iya, sudah 4 hari ya doi belum nongol. Semoga masih baik-baik saja, usar Yusuf Muhammad. Dilihat dari foto yang dibagikan Yusuf Muhammad tersebut, tampak Fadlizon tengah berfoto selfie bersama Gus Nur. Foto tersebut awalnya dibagikan Fadlizon lewat kicauannya di jejaring media sosial pada September 2018 silam. Dalam narasi kicauannya itu, Fadlizon menyebut sosok Gus Nur merupakan seorang ulama yang pemberani. Tak hanya itu, Fadlizon juga menyebut Sugi Nur Harja alias Gus Nur merupakan ulama yang menjadi korban persekusi. Dengan seorang ulama pemberani dan korban persekusi Gus Nur, ujarnya.
Diketahui seorang Fadlizon kini menghilang usai ditegur oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto setelah menyindir Presiden Joko Widodo soal banjir di wilayah Sintang. Selain tak lagi terlihat di media sosial, Fadlizon juga tidak terlihat beraktivitas di DPR usai ditegur Prabowo lewat Sekjen Gerindra. Hal itu disampaikan juru bicara Gerindra Habibur Rahman beberapa waktu lalu. Pak Prabowo melalui sekjennya, ujarnya. Bahkan diketahui Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ditangkap Bareskrim Polri dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Ormas Nahdlatul Ulama. Dalam wawancara khusus dengan Detik.com, Gus Nur mengungkapkan latar belakangnya. Dia mengaku memang tidak mengenyam pendidikan agama secara formal, meski dia mengisi ceramah di berbagai lokasi dan aktif berdakwah lewat media sosial seperti YouTube. Kan saya lulus SD saja, kata Gus Nur di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu 28 Oktober 2020. Gus Nur mengatakan dirinya memang tidak mementingkan gelar pendidikan. Dia enggan ikut program penyetaraan pendidikan meski diakuinya pernah disarankan sejumlah orang. Saya sekarang sudah di titik enggak penting gelar. Saya sudah enggak butuh gelar. Sebenarnya gitu kan. Beberapa kali orang nawari saya untuk kejar paket C. Apalah, sudah punya gelar minimal SAG, Sarjana Agama. Enggak, saya enggak butuh, ungkap Gus Nur. Gus Nur mengaku masa kecil dan remajanya memang serba sulit. Dia sibuk mengikuti sang ayah yang berprofesi sebagai pemain debus. Saking rutinnya mengikuti kemana sang ayah pergi atraksi debus, dia tak sempat melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama SMP. Betul, sibuk ikut ayah atraksi debus hingga tak lanjut sekolah. Jadi karena memang ya masa kecil gak bahagia, jadi ya ikut-ikutan main debus saja, tutur dia. Ya kan, sekarang juga banyak anak-anak kecil yang terlantar di jalan-jalan yang gak terurus pendidikannya. Kurang lebih saya seperti itulah, terang dia. Kalau lihat ada pengamen anak pang di pinggir jalan, lampu merah, saya dulu seperti itu. Jadi itu takdir mubron saya. Takdir yang saya nggak bisa ngelak. Jadi seperti itu sudah bersyukur saya daripada jadi rampok jadi maling, tegas dia. Meski hanya mengenyam bangku pendidikan SD, Gus Nur menyebut dirinya bukannya tidak belajar. Dia mengklaim banyak belajar secara otodidak, termasuk mempelajari tentang agama. Gus Nur mengaku telah menulis 13 buku, bahkan juga menciptakan lagu. Tapi saya nulis buku sudah 13 judul saya tulis. Saya menciptakan lagu, makanya jangan batasi imajinasi saya, ucapnya. Gus Nur merupakan tersangka kasus ujaran kebencian terhadap Ormas NU. Gus Nur dianggap menghina dan mengujarkan kebencian karena mengibaratkan NU seperti bus yang disopiri orang mabuk dengan kondektur teler dan kernet ugal-ugalan. Gus Nur ditangkap polisi di sebuah rumah yang beralamat di Pakis, Malang, Jawa Timur. Gus Nur ditangkap pada Sabtu 24 Oktober dini hari. Dia dinilai telah menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan. Pernyataan Gus Nur tersebut disebarkan dalam akun YouTube Munjiat Channel pada 16 Oktober 2020. Tindak pidana penyebaran informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, menyebarkan informasi untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan atas sara dan penghinaan, tutur Direktur Tindak Pidana Cyber Brigjen Slamet Uliandi kepada Detik.com. Gus Nur akhirnya mengakui cuma lulusan SD. Gus Nur tidak meneruskan sekolah hingga belajar ilmu debus dan ilmu kebal. Belakangan Gus Nur bermasalah karena bongkar kelakuan NU di era Presiden Joko Widodo, hingga Gus Nur ditangkap.
Lelaki bernama Suginur Raharja ini kontroversi dengan menyandang ustadz hingga keliling ke berbagai daerah untuk berceramah. Ternyata Gus Nur tidak pernah belajar ilmu agama formal di pesantren. Itu juga dia akui dalam sebuah wawancara yang diunggah Hopes ID jaringan suara.com. Gus Nur mengaku menimba ilmu tanpa seorang guru agama. Dia belajar autodidak. Kan di dalam ilmu di dunia ini ada yang namanya autodidak, ujar Gus Nur menjelaskan. Gus Nur kemudian berkisah sebelum mengenal dan memperdalam ilmu agama. Dia sempat menghabiskan dirinya harinya menjadi pemain debus bersama sang ayah. Itulah mengapa dia mengaku tidak punya waktu mengenyam pendidikan formal dan hanya menyelesaikan sekolah hingga bangku SD. Gus Nur juga menjelaskan dirinya meninggalkan karir sebagai pemain debus setelah ayahnya meninggal. Dari situ, dia mengaku baru mulai menekuni agama Islam. Meski demikian, ilmu debus tidak sepenuhnya dia tinggalkan. Gus Nur kemudian memanfaatkan ilmu debusnya untuk media dakwah. Nah, setelah Abah wafat, saya buang ilmu debus saya. Saya mulai menekuni ilmu agama. Cuma satu yang saya tidak bisa buang, ilmu dikubur hidup-hidup, diseret mobil, kebal mercon, disetrika. Apalah itu bisa saya buang. Tinggal satu yang gak bisa, ilmu dikubur hidup-hidup, jelas Gus Nur. Sebelumnya Gus Nur ditangkap di kediamannya di Kecamatan Pakis, Malang, Jawa Timur pada Sabtu 24 Oktober dini hari. Dari kediamannya, Gus Nur langsung dibawa ke Bareskrim Polri, Jakarta. Gus Nur ditangkap karena dinilai telah menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terkait Nahdlatul Ulama melalui pernyataan yang diunggahnya dalam akun YouTube Mujiat Channel pada 16 Oktober 2020. Sejak hari Minggu 25 Oktober, tersangka Gus Nur telah ditahan di rutan Bareskrim Polri selama 20 hari berikutnya. Bahkan diketahui Suginur Raharja alias Gus Nur ditangkap Bareskrim Polri dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian terhadap NU. Dalam wawancara khusus dengan detik.com, Gus Nur mengungkap latar belakangnya. Dia mengaku memang tidak mengenyam pendidikan agama secara formal, meski dia mengisi ceramah di berbagai lokasi dan aktif berdakwah lewat media sosial seperti YouTube. Gus Nur juga mengatakan dirinya memang tidak mementingkan gelar pendidikan. Dia enggan ikut program penyetaraan pendidikan, meski diakuinya pernah disarankan oleh sejumlah orang. Saya sekarang sudah di titik enggak penting gelar-gelar. Saya sudah enggak butuh gelar lagi. Sebenarnya gitu kan, beberapa kali orang nawari saya untuk kejar paket C atau apalah. Sudah punya gelar minimal S.Ag, sarjana agama. Enggak, saya enggak butuh itu, ungkapnya. Gus Nur mengaku masa kecil dan remajanya memang sangat sulit, serba susah. Dia sibuk mengikuti sang ayah yang berprofesi sebagai pemain debus. Saking rutinnya mengikuti kemana sang ayah pergi atraksi debus, dia tak sempat melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah pertama SMP. Betul-betul sibuk ikut ayah atraksi debus hingga tak lanjut sekolah. Jadi karena memang ya saya kecil gak bahagia, jadi ya ikut-ikutan main debus saja, tutur dia. Ya kan, sekarang juga banyak anak-anak kecil yang terlantar di jalan-jalan yang gak terurus pendidikannya. Kurang lebih saya seperti itulah, terang dia. Meski hanya mengenyam di bangku pendidikan SD, Gus Nur menyebut dirinya bukannya tidak belajar. Dia mengklaim banyak belajar secara otodidak, termasuk mempelajari agama. Gus Nur mengaku telah menulis 13 buku, bahkan menciptakan lagu. Tapi saya nulis buku, sudah 13 judul saya tulis. Saya ciptakan lagu, makanya jangan batasi imajinasi saya, ucapnya lagi.